Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Menjelang akhir semester, Bapak ingin membagi kelas kalian menjadi dua kelompok. Untuk kelompok 1, kalian buat makalah tentang niat dan ikhlas, kemudian kelompok 2 membuat makalah tentang syukur. Mohon bertanya, Pak, bagaimana pembagian kelompoknya, Pak? Kelompoknya sudah saya tentukan, kalian hanya perlu melihatnya di LMS. Kerjakan dengan baik ya, kawan-kawan. Untuk deadline-nya, pengumpulannya kapan dan di mana ya, Pak? Untuk pengumpulan bisa di chat WA Bapak. Deadline-nya besok jam 12 ya. Assalamualaikum teman-teman. Jadi sekarang kita mau diskusi buat ngejain tugas yang dikasih dosen. Gimana kalau sekarang kita bagi-bagi tugas dulu aja yuk. Kalau gua bagian pengertian niat sama ikhlas aja deh. Kalau yang lain gimana? Kalau gue sih pengennya bagian cari ayat dan hadis yang berkaitan tentang niat aja. Kalau gue cari contoh implementasinya dan ikhlas di dunia nyata ya. Gue cari kisah-kisah Nabi yang berhubungan sama niat dan ikhlas ya. Kalau gue bagian hikmah berbuat niat dan ikhlas ya. Gue bagian kesimpulan dan manfaat ya, soalnya materinya udah cukup kayaknya. Berarti sisanya Bang Ferry bagian yang nyusun makalahnya ya? Oke deh, berhubung nggak ada lagi materi yang dibahas, nanti gue bagian yang nyusun makalahnya. Nah, jadi semuanya udah kebagian tugas nih. Diusahakan tugasnya selesai besok pagi ya, soalnya deadline-nya jam 12 siang. Mungkin mic-nya udahan dulu ya, nanti lanjut besok lagi kalau udah beres semuanya. Wassalamualaikum. Seperti yang dikasih tahu dosen tadi di kelas, kita kan ada tugas deadline itu besok siang nih. Gimana kalau kita langsung ngerjain bareng-bareng aja? Oke, kalau gitu kita ajakin aja teman-teman buat ngerjain bareng tugas kita ini. Nah, kebetulan udah pada ngumpul semua nih. Gimana kalau kita langsung bagi-bagi tugas buat masing-masing anggota kelompok aja? Boleh dibagi mulai. Untuk referensi bagian definisi dan terminologi bersyukur, gue bantu cari deh nanti. Terus definisi dan terminologi juga sudah. Sekarang tinggal kita lengkapi definisi tadi dengan hadis dan tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan bersyukur. Wah, kelihatannya tugas kita udah hampir lengkap ya. Jadi tinggal bagian finishing untuk estetika tugas kita aja sisanya. Oh iya, mungkin tugas kita udah hampir selesai nih. Tinggal kita presentasikan dan serahkan kepada dosen. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Pak. Bapak telah melihat hasil pekerjaan kalian. Untuk kelompok 1, materi yang disediakan dalam makalah sudah cukup baik, walaupun dari segi penulisan masih harus ditingkatkan. Untuk kelompok 2, materi yang disajikan sudah baik dan untuk penulisannya cukup bagus. Pak, izin bertanya, Pak. Berapa kan nilai untuk tugas kemarin? Untuk kelompok 1, tugas kemarin nilainya B, sedangkan untuk kelompok 2 nilainya A. Baik, Pak. Terima kasih. Aduh, di gimana nih? Kita udah capek-capek begadang buat nugas, masa nilainya B? Padahal kelompok 2 kelihatannya lebih nyantai, tapi dapat nilai A. Iya nih, padahal kita udah serius banget ngerjain makalahnya. Udah, gak apa-apa. Kita ngejain tugas ini kan niatnya karena Allah. Walaupun nilai yang kita dapat kurang memuaskan, tapi makalah kita juga bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau niat kita cuma buat dapat nilai, maka kita cuma bakal dapat nilai aja. Tapi kalau kita ngejain ini niatnya karena Allah, maka insya Allah kita bakal dapat amal dari apa yang kita kerjakan. Bener nih kata Radea, dalam melakukan apapun harusnya diawali dengan niat yang baik untuk mencari ridho Allah. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Nah, benar kata Zaki. Selain memperbaiki niat, jangan lupa kita harus ikhlas mengerjakan tugas ini. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa merusak keikhlasan. Contohnya ria dan sum'ah, yaitu melakukan sesuatu dengan niat ingin Nah, benar kata Yandi, dalam melakukan hal apapun, haruslah kita dengan ikhlas tanpa mengharap pujian dari orang lain. Karena ikhlas ini tercantum dalam hadis yang di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk, badan, dan rupamu,
tetapi dia melihat niat dan keikhlasan di dalam hatimu. Hadis riwayat Muslim. Sudah. Intinya sekarang tugas sudah selesai kan? Dan nilainya pun beruntung, masih pas-pasan dengan KKM. Buat Gary dan Ardi, semoga dengan nasihat yang teman-teman kasih, bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Iya, makasih teman-teman nasihatnya. Mungkin ke depannya gue bakal memperbaiki niat dalam melakukan suatu hal buat lebih baik lagi. Ya, makasih juga ya udah ngingetin kita berdua supaya tetap ikhlas dalam melakukan setiap hal. Ya sudah, semuanya sudah clear ya sama hasilnya. Semoga kedepannya kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Karena sudah mau maghrib, saya sudahin dulu ya meet-nya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah ya. Kebetulan kita hari ini dapat nilai yang bagus dari Pak dosen. Iya, alhamdulillah. Kerja keras kita ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan. Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini tuh menggambarkan bahwa hasil dari kerja keras kita akan berbuah manis jika kita melakukannya dengan tekun. Dan juga jangan lupa kita harus selalu bersyukur untuk hasil kita ini sesuai dengan Al-Quran, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah datangnya. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Dari ayat ini tuh bahwasannya Allah menganjurkan kepada kita, makhluknya, untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki niat ikhlas dan syukur dengan semua sifat itu, hati kita akan menjadi lebih tenang, nyaman, serta tentram. Tidak ada beban pikiran yang menjerit diri kita pula akan lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini menjadi lebih penting untuk dilakukan oleh setiap orang, karena Allah akan menambahkan nikmat yang lebih bagi kita pada setiap orang-orang yang bersyukur. Terakhir, harapan saya untuk mentoring PAI kali ini, semoga tetap berjalan dengan baik ke depannya. Semoga saya, teman-teman, dan kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari segi akhlak serta ibadah. Dan semoga kita semua tetap istiqomah di jalan Allah. Dan saya mengutip dari sebuah hadis riwayat Tabrani dan Daruqutni, dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Mungkin ini hasil tugas besar mentoring kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.